Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq wa bil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah tauhid Rabbani Semarang yang dirahmati Allah. Setiap ibadah dan wiridan yang kita kerjakan atau kita dirikan di alam dunia ini mestinya ada ruh dan jiwanya. Ruh dari setiap ibadah dan wiridan yang kita kerjakan itu adalah pengenalan diri kita ini kepada Allah Azza wa Jalla. Maka siapapun yang mendirikan suatu ibadah dan ketaatan dan wiridan yang dia perbuat sepanjang hidupnya, jikalau dia tidak mengenal akan rohnya, maka ibadah dan wiridan yang dia perbuat itu tidak ada ruhnya, tidak ada jiwanya. Itulah yang dikatakan ibadah yang hampa, atau ibadah yang mati, atau ibadah yang kosong dan sia-sia. Ini yang diungkapkan oleh baginda Rasul kepada kita. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah solat yang dikerjakan dan didirikan, walaupun puluhan tahun dia mendirikan ibadah solat, namun solat yang didirikan itu tidak sah kalau dia tidak mengenal akan Allah. Makanya solat yang kita lakukan itu Bapak Ibu mesti solat yang benar-benar menyaksikan akan Allah. Ini yang Allah kehendaki kepada setiap kita ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu itu sehingga benar-benar terbit di dalam hatimu itu suatu keyakinan. Kalaulah kita beribadah kepada Allah, mesti terbit di dalam hati kita itu suatu keyakinan. Lalu mana yang dikatakan yakin itu menurut Nabi? Yang dikatakan yakin itu menurut Nabi Bapak Ibu adalah al-imanu kulluh. Itu adalah iman yang sempurna. Kalaulah keyakinan itu dikatakan iman yang sempurna dari setiap ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan, lalu iman yang sempurna itu bagaimana pula menurut Nabi? Iman yang sempurna menurut Nabi itu Bapak Ibu adalah al-iman antu'minu bi ru'yatillah. Iman yang sempurna itu di mana masing-masing kita ini sudah mampu mengenal, berliqah, bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah. Iman yang sempurna itu di mana Bapak Ibu itu sudah menyaksikan Allah yang diibadati. Makanya solat yang tidak menyaksikan Allah itu dikatakan namanya solat yang mengkhayal, solat yang melamun. Bagaimana hatinya itu akan hadir kepada Allah kalau dia itu belum mengenal, belum berjumpa, bersua dan bertatap wajah dengan Allah. Maka disinilah sebenarnya penekanan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ini. Apa kata baginda Rasul kepada kita? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Sembahlah olehmu Allah itu seolah-olah kamu melihatnya. Makna ka'annaka itu
benar-benarlah kamu itu menyaksikan Allah yang kamu ibadati itu. Makanya puncak daripada ibadah dan ketaatan yang kita perbuat, salah satunya adalah ibadah sholat. Benar-benar ibadah sholat itu adalah ibadah yang menyaksikan Allah. Sebab Allah itulah sebenarnya ruh dari setiap ibadah dan wiritan yang kita kerjakan. Makanya Nabi pernah membuat suatu perumpamaan dan contoh. Ya, kita ambil hikmah dan iktibar yang disampaikan Rasul kepada kita ini. Karena Rasul memandang dan melihat umatnya sama-sama mendirikan ibadah sholat. Apa kata baginda Rasul? Ada dua orang di antara umatku, sama-sama dia mendirikan ibadah sholat. Cara berdirinya di dalam sholat sama. Cara rukunya di dalam sholat juga sama. Cara iktidal, sujud dan duduknya tidak berbeda. Akan tetapi sholat di antara mereka berdua bagaikan langit dengan bumi. Apa maknanya itu? Dia sama-sama sholat, berdirinya sama, rukuknya sama, iktidalnya sama, sujud dan duduknya berbeda. Tapi kenapa sholat di antara mereka berdua itu kualitasnya, mutunya bagaikan langit dengan bumi? Itu maknanya, yang satu sholatnya itu benar-benar menyaksikan Allah. Hadir hatinya itu menyaksikan Allah. Yang wujud, yang terang dan yang nyata. Sempurna pada dirinya. Dan yang satu sholatnya itu lalai, belusukan. Sholat yang mana hatinya itu benar-benar buta. Sholat yang menghayal. Karena mereka yang lalai ini, dia tidak melihat, dia tidak menyaksikan, dia belum bertatap wajah dengan Tuhannya. Makanya yang satu yang melihat ini ada ruhnya, yang satu tidak melihat, tidak ada ruhnya. Itulah sholat yang mati. Dan inilah yang diungkapkan oleh baginda Rasul kepada kita Bapak Ibu. Sayati zamanun ala ummati yusalluna wala yusallun. Akan datang nanti suatu masa kepada umatku setelah aku tiada, di mana umatku itu mendirikan ibadah sholat yang wajib dan yang sunnah, tapi sebenarnya mereka itu belum sholat. Tubuhnya saja yang berdiri, rukuk dan iktidal. Tubuhnya saja yang sujud dan duduk. Akan tetapi mereka sebenarnya belumlah sholat. Inilah yang dikatakan Allah itu kepada mereka. Sholat mereka itu taubahnya hanyalah bertepuk tangan dan bersiul saja. Ini Allah katakan. Mukaan wa taswiyah. Sholatnya hanya taubahnya bertepuk tangan dan bersiul saja. Mereka baru sebatas mengerjakan perbuatan sholat, tapi sebenarnya belum sholat. Hatinya belum hadir kepada Allah. Ruhaninya belum ingat kepada Allah. Maka dalam penyampaian kaji, itu baru sebatas melakukan perbuatan sholat. Namanya sholat batang tubuh. Nah, ini yang kita mesti koreksi dari setiap ibadah kita ini. Kalau tidak Bapak Ibu, apa yang disampaikan Nabi itu benar-benar terbukti nantinya. Kamin qaimin hazuhu min sholati at-ta'ab wan nasab. Berapa banyak nanti umatku yang mendirikan ibadah sholat, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah sholat yang dia kerjakan, melainkan at-ta'ab wan nasab, hanya rasa capek, letih dan panekse yang dapat Bapak Ibu. Kalau bahasa ustadznya Bapak Ibu, la uzur badani, lausang badan ini, dah lapuk, dah reot badan ini karena rajin beribadah, tapi tidak menghasilkan apa-apa buat dirinya, tidak memberi faedah buat dirinya. Inilah ibadahnya orang yang tertipu.
wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka mengira dan menyangka telah melakukan amal yang terbaik, sebenarnya mereka sudah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri, kata Allah. Kalau bahasa Ustaz takicu dengan tarang namanya Bapak Ibu. Saya tidak tahu Bapak Ibu artinya takicu dengan tarang. Tanya sama Pak Ardi. Ya. Kalau takicu di Nanggalo biasa tuh Bapak Ibu gelap. Kita berjalan tengah malam lewat sini, ya. Masuk kaki kita ini di lubang gitu. Kena gelap itu biasa. Tapi kalau kita berjalan di siang hari, ya, angin malangkang namanya Bapak Ibu. Masuk juga kaki kita ke lubang di jalan sebesar itu, lubang masuk juga kita ke dalam atu, namanya butuh sangi itu dah. Benar-benar buta itu dah. Kalau karam kita di tengah lautan biasa, tapi kalau karam di tepi lautan sakit betul hati itu. Kalau kita karam di tengah lautan kan biasa tuh, karena di tengah lautan. Ini di tepi lautan kita karam. Beda warnanya Bapak Ibu tuh. Jadi jangan kita mengira dan menyangka serta menganggap bahwa kita telah melakukan amal yang terbaik, padahal kita sudah tertipu dengan amalan diri kita sendiri. Lalu bagaimana supaya amal kita ini tidak tertipu? Diri kita juga tidak tertipu dengan diri dan amal kita sendiri. Maka hendaklah kita ini benar-benar mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna, zahir dan batin. Kalau kita sudah mengenal Allah dengan pengenalan sempurna Bapak Ibu, maka ibadah yang kita lakukan itulah yang dikatakan ibadah yang nikmat, ibadah yang bermanja-manja kepada Allah. Asik Bapak Ibu. Benar-benar ruhani dan jiwa kita itu di dalam dekapan kandungan rahman dan rahimnya Allah itu. Tapi kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana hati dan rohani kita itu akan muncul namanya sifat mahabbah, rindu dan bermanja-manja dengan Allah. Allah dalam pandangan kita itu masih Allah yang batin saja baru. Allah yang gaib saja baru yang kita kenal. Tapi kita tidak paham Allah yang sudah wujud dan yang nyata pada alam dan sempurna pada diri ini. Makanya Allah ingatkan kita ini, awalam yatafakkaru fi anfusihim. Kenapa tidak kamu pikirkan akan dirimu, kata Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini sudah wujud menjadi rahasia dirimu, kata Allah. Pikirkanlah itu, kata Allah. Siapa yang hidup itu sebenarnya pada dirimu? Siapa yang melihat itu pada dirimu? Siapa yang mendengar itu pada dirimu? Siapa yang berkata itu pada dirimu? Kalau bukan aku yang wujud, semata-mata menjadi rahasia akan dirimu, kata Allah. Makanya orang-orang yang tidak mau memikirkan akan rahasia hakikat dirinya, maka inilah yang dikatakan oleh Allah sebagai penghuni neraka jahanam itu, Bapak Ibu. Apa kata Allah? Walaqad zaraqna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adal, ulaika humul ghafilun. Sungguh kebanyakan isi neraka jahanam itu, kata Allah, adalah jin dan manusia. Apa sebabnya isi neraka jahanam itu kebanyakan isinya adalah jin dan manusia? Allah katakan, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati, kata Allah, tapi mereka tidak mampu memahami siapa yang berkehendak pada hatinya itu. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi mereka tidak paham dan tidak mengerti siapa yang melihat pada matanya ini. Walahum azanun la yasma'una biha, kata Allah. Mereka punya telinga, tapi mereka juga tidak paham dan tidak mengerti siapa sebenarnya yang mendengar pada telinganya ini. Maka orang yang tidak mau menyadari siapa sebenarnya yang berkehendak, yang melihat dan mendengar,
dan yang hidup pada dirinya. Maka taubahnya mereka itu, kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adal. Taubahnya mereka itu sama seperti hewan ternak, bahkan lebih ternak lagi daripada hewan ternak, Bapak Ibu. Hewan ternak dikatakan sesat, Bapak Ibu, karena tidak diberikan namanya akal fikir. Tapi manusia dikatakan lebih sesat daripada hewan ternak. Dia diberi Allah namanya akal fikir, dia diberi Allah namanya hati, dia diberi Allah namanya penglihatan, dia diberi Allah namanya pendengaran dan rasa. Tapi mereka tidak mampu memahami siapa yang melihat, mendengar dan berkata, siapa sebenarnya berkehendak dan hidup. Maka mereka lah yang lebih sesat daripada hewan ternak itu. Inilah yang diingatkan Allah kepada kita, supaya kita mau mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir yang Allah titipkan kepada diri kita. Sampai-sampai Allah mengungkapkan itu kepada kita ini. Inna syarad dawabi indallah summum bu'mun umyun fahum la ya'qilun. Sesungguhnya seburuk-buruk binatang yang melata di muka bumi ini, kata Allah, adalah manusia. Manusia yang benar-benar tuli dan bisu serta buta. Mereka tidak mau mempergunakan namanya akal fikirnya. Kalau bahasa ustadznya, Bapak Ibu, KKO-nya, kincia kinci utaknya. Apalah takkilun, kata Allah. Kenapa tidak kamu gunakan akal fikirmu, kata Allah. Maka pantaslah mereka itu sebagai penghuni neraka jahanam itu. Lalu bagaimana ibadah mereka? Akan aku terima, kata Allah. Dia menyangka dan mengira telah melakukan suatu ibadah yang terbaik di hadapan aku. Padahal dia sedang menantang aku di dalam ibadahnya. Maka solat yang seperti itu, Bapak Ibu, solat orang yang buta, solat orang yang tuli, solat dia itu tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sedangkan fungsi solat itu di dalam Al-Quran itu salah satunya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat yang kamu dirikan itu benar-benar solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sedangkan dia sendiri, Bapak Ibu, di dalam sholatnya melakukan perbuatan keji dan munkar. Di mana dia melakukan perbuatan keji dan munkar di dalam sholatnya itu? Pada saat dia mendirikan ibadah sholat, namun dialah yang merasa dirinya itulah yang berdiri. Dia yang merasa yang ruku, dia yang merasa yang i'tidal, dia yang merasa yang sujud dan duduk, dia yang merasa yang bertakbir, dia yang merasa memandang, mendengar, berkata. Padahal itu, kata Allah, wujuduka dzanbun, adanya pengakuan dirimu yang berdiri, ruku, i'tidal, sujud dan duduk, itu adalah dosa. Adanya pengakuan diri kita ini yang melihat, mendengar dan berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, itu adalah dosa. Maka solat yang tidak mengenal Allah, solat yang tidak mengenal akan aku, kata Allah, solatnya tidak akan mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Inilah solatnya itu tidak memberikan efek, tidak memberikan manfaat dan faedah buat dirinya. Sehingga ibadahnya itu menjadi amal ibadah yang hampa dan sia-sia, Bapak Ibu. Jadi sore ini, Bapak Ibu, ya, sambil menunggu waktu maghrib masuk, kita mencoba untuk memahami bagaimana jalan kita itu, ya, bisa mengenal akan Allah. Karena mengenal Allah itu amat sangat mudah, Bapak Ibu. Kalau ada Bapak Ibu sulit kali mengenal Allah, itu bukan karena Allahnya. Yang membuat sulitnya jemaah itu mengenal Allah itu karena gurunya saja itu, ya. Tapi bukan ustaz. Untuk lebih pahamnya tunggulah pesan-pesan berikut ini. Duka. Jadi
Salat yang kita dirikan Bapak Ibu, ya, supaya salat kita itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka salat kita itu adalah salat yang mesti mengenal Allah lebih dahulu. Salat kita itu mesti mengenal Allah lebih dahulu. Sebab apa? Sebelum Allah memerintahkan kita untuk mendirikan ibadah salat, Allah lebih dahulu memerintahkan kita itu untuk mengenali akan dirinya. Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi dan Rasulnya untuk disampaikan kepada hambanya yang belum mengenal akan dirinya melalui lisan para Nabi dan para Rasul. Apa kata Allah? Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya diriku ini adalah Allah. Jadi Allah memperkenalkan dirinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud dan yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata itu sebenarnya adalah aku, kata Allah. Maka siapa yang sudah mengenal akan diriku, akulah yang wujud, akulah yang nyata, akulah yang awal, akhir, zahir dan batin. Siapa yang telah mengenal aku dengan pengenalan yang sempurna, fa'budni, maka sembahlah aku. Hakikat penyembahan itu Bapak Ibu, itu sebenarnya adalah makrifat, mengenal akan dirinya tuh. Nih, hakikat ibadah itu makrifat, mengenal dirinya. Nah, hakikat makrifat ini adalah liqa, berjumpa. Hakikat liqa itu adalah musyahadah, menyaksikan. Hakikat musyahadah itu adalah muwajjahah, bertatap wajah. Makanya ketika kita telah mengenalnya, kita telah berjumpa dengan dirinya, kita telah bertatap wajah dengan dirinya, disebabkan karena kita sudah menyaksikannya, barulah Allah katakan wa aqimis sholata li zikri. Maka dirikalah sholat itu benar-benar sholat yang ingat akan diriku. Makanya syarat ingat itu makrifat. Tak mungkin seseorang itu bisa mengingat akan Rabb-nya. Tak mungkin seseorang itu bisa mengingatkan Allah kalau dia belum mengenal Allah itu lebih dahulu. Dan tak mungkin pula dia bisa mengenal Allah itu kalau belum berjumpa dengan Allah. Dan tak mungkin pula dia bisa berjumpa dengan Allah kalau dia belum menyaksikan Allah. Dan tak mungkin pula dia menyaksikan Allah kalau dia belum bermuwajahah dengan Allah. Jadi syaratnya bisa kita ingat Allah itu bermuwajahah, bermusyahadah, berliqa dan bermakrifat. Inilah sholat yang ingat itu. Tanpa pengenalan diri kita kepada Allah, maka ibadah kita itu tidak ada ruhnya, tidak ada jiwanya. Itulah ibadah yang lalai, ibadah yang kosong. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kamin qaimin hazumin sholati at-ta'ab wan nasab. Berapa banyak nanti umatku mendirikan sholat, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya, melainkan rasa capek, letih dan panekse yang dapat Bapak Ibu. Walaupun badan ini dah uzur, badan ini dah lapuk, badan ini dah tua, kena rajin beribadah, namun kena ibadah itu tidak ada rohnya, ibadah itu tidak ada jiwanya, disebabkan karena tidak mengenal Allah, maka ibadahnya itu menjadi ibadah yang mati, hampa dan sia-sia.
Jadi sholatnya kata Allah bagaikan orang yang bertepuk tangan dan bersul saja, tidak memberikan manfaat dan faedah. Bahkan selama dia mendirikan sholat, dia selalu berbuat mungkar di hadapan Allahnya. Itu disebabkan karena dia tidak mengenalkan Allah itu. Makanya wajib kita mengenal Allah. Nah, bagaimana jalan mengenal Allah? Ya. Jalan mengenal Allah, makrifat ini Bapak Ibu, ya, itu tiada lain adalah mengenal akan diri. Nah, jalan mudah mengenal Allah itu dengan jalan mengenal akan diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, siapa yang mengenal dirinya, pasti dia kenal akan Tuhannya. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Dan siapa yang telah mengenal Allah disebabkan dia telah mengenal dirinya, ketika itulah dia dirinya benar-benar hilang. Ketika itulah dirinya benar-benar hapus, lenyap, sirnah dan mati. Maksud hati ingin berjumpa Allah, tapi setelah berjumpa Allah, diri kita pun hilang di situ. Jadi ketika diri kita hilang, diri kita dah mati, tidak ada wujud di situ lagi, dan tidak ada lagi dia bersifat. Maka nyatalah Allah itu benar-benar wujud dan bersifat. Disitulah letaknya qiyamuhu binafsihi itu. Dia yang wujud semata-mata Bapak Ibu. Maka jalan mengenal Allah yang wujud itu, wajib kita mengenal diri. Mana yang dikatakan sebenar diri itu pada diri Bapak Ibu. Nah, lihat nih. Nah, yang dikatakan sebenar diri itu Bapak Ibu, itulah yang disebut namanya dengan hayat. Jadi yang sebenar diri pada diri Bapak Ibu itu adalah hayat itu. Hayat itu baru namanya sebutan baru Bapak Ibu. Ya, hayat apa artinya Ibu-ibu? Hidup. Nah. Kalaulah hayat itu artinya hidup, mana yang hidup itu pada diri kita itu? Nah, yang dikatakan hayat, yang hidup pada diri kita itu, itulah yang disebut namanya dengan nyawa. Nyawa itu nyata wujud Allah. Jadi yang dikatakan nyawa nyatanya wujud Allah itu, yang dikatakan hayat tadi, meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh. Itu yang disebut namanya dengan nyawa. Jadi yang dikatakan hayat itu adalah nyawa, meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh. Itu juga sebutan juga baru tuh. Padahal setiap yang kita sebut namanya pasti ada orangnya. Mana yang dikatakan nyawa itu pada diri Bapak Ibu? Yang dikatakan nyawa itu pada diri Bapak Ibu, itulah yang disebut namanya dengan napas. Kadang payah Bapak Ibu mencari namanya si hayat. Payah Bapak Ibu mencari namanya si nyawa pada diri. Padahal setiap waktu, setiap saat dan detik kita ini bernapas, turun naik ini. Yang turun naik ini, yang keluar masuk nih, itulah yang dikatakan nyawa. Nyawa itu yang katakan yang si hidup itu. Yang hidup itu yang diri. Namun mana yang dikatakan nafas? Yang turun naik itu nafas, yang keluar masuk nafas. Yang mana tuh sebenarnya yang nafas, yang turun naik, yang keluar masuk itu? Yang sebenar-benarnya nafas yang keluar masuk turun naik itu adalah ruh. Ruh itu yang sebenarnya yang dikatakan nafas.
yang turun naik, yang keluar masuk tuh. Ruh itu maknanya rahasia wujud rahasia wujud aku itu kata Allah. Makanya Allah bertanya kepada Muhammad, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh. Katakan hai Muhammad bahwa ruh itu adalah rahasia aku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak ada yang tahu tentang rahasia ruh melainkan sedikit saja kata Allah. Sedikit itu maksudnya Bapak Ibu, sedikit orang yang tahu, sedikit pula orang yang diberitahu. Jadi orang yang diberitahu itu adalah orang yang sedikit yang diberitahukan Allah kepada dirinya. Lalu apa makna di balik ayat itu? Secara makna hakikatnya, mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh. Katakan hai Muhammad, ini hakikatnya. Katakan hai Muhammad bahwa ruh itu tiada lain adalah aku. Kenapa ruh itu tiada lain adalah aku? Karena ruh itu adalah rahasia aku kata Allah. Rahasia apa sebenarnya? Rahasia daripada memandang wujud nyatanya akan sifat-sifat aku pada dirimu. Ini yang disebut namanya sifat ma'ani. Sifat yang 7 yaitu sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat. Jadi ruh itu maksudnya adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu sifat Allah. Kalaulah ruh itu adalah sifat ma'ani, sifat Allah, siapa sifat itu yang sebenar-benarnya? Siapa sebenar-benarnya yang mendengar itu? Allah. Yang sebenar-benarnya yang mendengar itu adalah Allah. Siapa sebenar-benarnya yang melihat itu? Yang sebenar-benar melihat itu adalah Allah. Siapa sebenar-benarnya berkata? Yang sebenar-benar berkata itu adalah Allah. Siapa sebenar-benarnya yang mengetahui? Itu adalah Allah. Siapa sebenar-benarnya kudrat dan iradat itu adalah Allah. Dan siapa sebenar-benarnya hidup itu adalah Allah. Maka ketika itulah Allah katakan, wasifati la ghairi, sifatku itu tiada lain adalah aku, itu kata Allah. Wasifati la ghairi, wasifati la ghairi, sifatku itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Maka Allah itulah sebenarnya yang dikatakan diri sejati. Allah itu yang dikatakan diri sejati. Allah itu yang disebut namanya sebenar diri. Allah itu yang dikatakan seakmal diri. Allah itu yang dikatakan sejati diri. Jadi yang dikatakan sejati diri, diri sejati, seakmal diri, diri yang sebenar-benar diri, itu tiada lain adalah Allah. Yang Allah itu adalah aku. Innani anallah, sesungguhnya aku. Aku ini adalah Tuhan, namaku adalah Allah. Itulah rahasianya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu. Siapa yang mengenal dirinya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah mengenal dirinya, bahwa dirinya itu adalah si hayat,
Si hayat itu adalah nyawa, nyawa itu adalah napas, napas itu adalah ruh, ruh itu adalah sifatku, sifatku itu tidak ada lain, adalah aku. Faqad arafa rabbahu, disitulah dia mengenal Tuhannya. Dan siapa yang telah mengenal Tuhan, siapa yang telah mengenal aku, fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal aku, maka dirinya benar-benar hancur. Dirinya benar-benar fana, dirinya benar-benar lenyap, dirinya benar-benar sirna. Kalaulah dirinya itu benar-benar fana, sirna dan lenyap, maka siapa yang wujud sebenar-benarnya? Siapa yang bersifat sebenar-benarnya? Yang sebenar-benar wujud dan bersifat itu tiada lain adalah Allah. Kalau Allah itu wujud, mana wujudnya? Bagaimana bentuk dan rupanya? Karena setiap nama pasti ada orangnya. Disebut spidol, ini orangnya. Sebut mic, ini orangnya. Sebut papan tulis, ini orangnya. Disebut tangan, ini orangnya. Disebut Allah, yang mana orangnya? Inilah yang Allah bukakan rahasia tentang kewujudan dirinya. Apa kata Allah? Untuk mengenal yang aku bernama Allah itu, kata Allah, kullu syai'in halikun illa wajahahu. Tiap-tiap segala sesuatu, apapun bentuk dan rupanya, apapun namanya, hakikatnya adalah halikun, tidak pernah ada. Kalaulah setiap segala sesuatu, apapun bentuk dan rupanya, apapun namanya, hakikatnya itu nggak pernah ada, kata Allah. Kalaulah sesuatu itu tidak pernah ada, lalu siapa yang ada? Illa wajahahu, yang sebenar-benarnya ada itu adalah aku, kata Allah. Kalau Allah yang sebenar-benar wujud dan yang ada, lalu bagaimana wujudnya? Allah itu adalah wujud pada segala yang ada ini. Dan segala yang ada ini, itulah nyatanya kezohiran memandang akan wujud dirinya.